Ya, langsung saja. Ini, bahannya sudah saya upload juga di Google Classroom di week 10 waktu itu ya. Jadi itu bahan ajar untuk week 10 dan week 11. Di situ sudah ada raw data analisisnya untuk, analisis regresi. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kurang lebih ada 3 latihan ya, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, yang variabelnya 2, variabel bebasnya 2, dan yang variabel bebasnya lebih dari 2. Tapi nanti saya akan menekankan ke regresi linear sederhana dan regresi linear berganda yang variabel bebasnya hanya 2. Untuk yang lebih dari 2 kita akan bahas sekilas saja, karena caranya sama. Ya baik, semoga tidak bosan ya. Untuk sekarang yang sudah, yang ada Microsoft Excel mungkin bisa disambi ya, bisa diikuti ataupun mungkin yang punya SPSS. Ya ini datanya yang pertama regresi linear sederhana. Untuk, yang pertama kita punya hasil penelitian dari pengaruh return of investment terhadap harga saham ya. Ya, jadi regresi ini kita gunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh dari satu variabel ke variabel yang lain. Ya di dalam data ini, pengaruh dari return of investment terhadap harga saham. Jadi ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Di sini, variabel yang mempengaruhinya adalah return of investment atau ROI. Nah, kemudian yang dipengaruhinya adalah harga saham. Variabel yang mempengaruhi ini berarti variabel bebasnya, dan variabel yang dipengaruhi ini adalah variabel terikatnya. Jadi kita notasikan variabel bebasnya sebagai X, yaitu ROI, dan variabel terikatnya adalah Y, harga saham. Datanya dari tahun 2000 sampai 2019, ada 20 data. Ya, langkah pertama kita tentukan rumusan masalahnya, ya. Apakah ada, apa namanya, ini pengaruh dari ROI terhadap harga saham. Biasanya kita membuat hipotesis atau kesimpulan sementara, H0-nya tidak ada pengaruh yang signifikan dari ROI terhadap harga saham. Dan, hipotesis lawannya adalah ada pengaruh yang signifikan dari ROI terhadap harga saham. Ya, berbeda dengan korelasi, di regresi ini kita akan, membuat pemodelan persamaan matematis, ya, model persamaan regresi yang bisa kita pakai untuk memprediksi. Baik, kita langsung saja untuk analisis regresinya kita menggunakan menu data di sini. Lalu kita pakai data analisis sama seperti korelasi. Tapi yang kita pilih adalah regression. Regression, kemudian klik OK. Ya, baik, ini seharusnya kosong ya, karena tadi bekas yang sebelumnya. Ya, ini kosong, kemudian kita input Y-nya dulu. Y-nya adalah harga saham, berikut judul kolomnya, harga saham dengan angka-angkanya. Kemudian X-nya ROI ya, dengan angka-angkanya. Lalu labelsnya kita checklist karena kita menggunakan judul tabel. Maksud saya judul kolom. Confidence level ini boleh diatur, boleh tidak. Kalau tidak diatur berarti otomatis kita menggunakan confidence level 95%. Atau taraf keberartian 5%, alfa 0,05. Jadi confidence level ditambah alfa itu sama dengan 100%. Jadi kalau kita pakai alfa 5% atau 0,05 maka confidence levelnya 95%. Atau boleh kita atur misalnya di soalnya diminta gunakan confidence level 0,01. Berarti confidence levelnya, gunakan taraf keberartian atau taraf signifikansi alfa 0,01 atau alfa 1%, maka confidence levelnya itu 99%. Ya, kalau yang ditanyakannya di dalam pertanyaannya itu alfanya 10% atau alfa 0,1, maka confidence levelnya adalah 90%. Ya, kalau tidak ditanyakan, gunakan default saja 95%. Ya, output range-nya di mana tabel regresinya akan kita sediakan nanti. Misalnya saya pakai di sini saja, daerah sini yang kosong. Yang lainnya biarkan, klik OK. Ya, ini hasilnya. Ini tabel regresi. Ya. Jadi sebelumnya kalau di video teman-teman menggunakan metode square untuk mencari B0, B1, kemudian mencari nilai SB1, SE, untuk mencari nilai T dalam uji signifikansi.
lalu mencari nilai R square atau apa itu namanya, koefisien determinasi untuk menentukan uji F, uji good of fit-nya model. Nah, kalau di sini sudah ada semua angkanya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mencari semua itu. Nah, di sini ada 3 tabel summary output-nya, regression statistics, kemudian ANOVA dan juga koefisien. Nah, yang mana B0 dan yang mana B1 supaya kita melengkapi persamaan regresinya, Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X. Nah, ini dia B0 dan B1. Yang atas adalah B0, yang bawah adalah B1. Kita pakai 3 angka di belakang koma saja. Jadi B0-nya adalah 5044,722. 5044,722. Ya, ditambah persamaannya B1-nya 536,560 dikali X. Nah, ini persamaan regresinya. Ya. Y sama dengan 5044,722 ditambah 536,560 dikali X. Ini persamaan regresi yang bisa dipakai untuk memprediksi. Ya. Nah, sebelum kita prediksi, kita cek dulu modelnya good of fit atau tidak. Kalau tidak good of fit, ya karena harus mencari model yang lain yang bukan linear. Ya, tapi batasan dalam mata kuliah ini cukup dengan linear. Kalaupun nanti ketika teman-teman mengerjakan tugas, ternyata hasilnya tidak good of fit, dilanjutkan saja tidak apa-apa. Ya, sekarang kita uji dulu good of fit atau tidak. Ya, di dalam video yang sebelumnya saya upload, itu untuk mencari atau untuk menentukan model itu good of fit atau tidak, kita lakukan uji F. Ya, uji signifikansi F atau uji tes good of fit. Ya, yang memerlukan koefisien determinasi. Ya, kalau di sini koefisien determinasinya sudah ada di mana? Di sini di tabel regression statistics ada R square di sini. R square adalah koefisien determinasi. Ya, misalnya kita pakai 3 angka di belakang koma saja. Ya, ini koefisien determinasi ini 0,713 yang menunjukkan bahwa 71,3% dari Y dipengaruhi oleh X. Atau 71,3% dari harga saham dipengaruhi oleh ROI dalam data ini. Ya, jadi sudah ada koefisien determinasinya 0,713. Nah, nanti untuk uji T kita juga butuh yang namanya SE, standar error. Nah, standar errornya juga sudah ada di sini, nggak perlu lagi dihitung. Ya, 861,853. Ya. Lagi-lagi sudah ada SE-nya. Kemudian SB1 juga sudah ada, tidak perlu dicari lagi, ada di sini. Ini adalah SB1. 80,284. Dan lagi-lagi kita harus mencari nilai F. F-nya nggak perlu dihitung lagi, di sini sudah ada. Mana F-nya? Ini 44,666 kalau 3 angka di belakang koma. Ya, sudah ada di sini 44,66. Bagaimana cara testing good of fit-nya? Ya, cari F tabel. Ya, kalau mencari F tabel kita butuh apa? Degree of freedom 1 dan degree of freedom 2 atau degree of freedom pembilang dan degree of freedom penyebut. Nggak usah dihitung, ada di sini. Ya, ini dia degree of freedom pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Berarti kalau mencari F tabel, silakan di tabel dilihat degree of freedom 1-nya berapa, degree of freedom 2-nya berapa nilai F tabel. Tapi bisa juga pakai rumus sama dengan F titik INV titik RT dalam kurung alfa yang kita pakai 0,05, kemudian degree of freedom-nya ini 1, degree of freedom 1-nya 1, kemudian degree of freedom 2-nya atau penyebutnya 18. Kurung tutup, enter, 4,41. Silakan bandingkan dengan ini tabel. Ternyata F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya apa? Kalau F hitung lebih besar dari F tabel, berarti model dinyatakan good of fit atau bisa memprediksi nilai variabel terikat. Bisa memprediksi nilai harga saham berdasarkan nilai ROI. Ada cara yang lebih praktis lagi. Bagaimana caranya? Cara yang lebih praktis adalah lihat signifikansi dari F. Di sini ada signifikansi F. Ya, kita lihat dulu angkanya ini berapa, caranya format cell. Ya, number. Ya, ini misal desimalnya 678. Nah,
0,000287. Sangat kecil. Ya, kalau desimalnya dibuat 3 saja, berarti hasilnya 0,000. Berarti signifikansi dari modelnya ini 0,000. Signifikansi F. Oke, bandingkan dengan nilai alfa. Alfanya kita pakai 0,05, ternyata kurang dari alfa. Nah, kalau kurang dari alfa dapat dinyatakan bahwa model dinyatakan good of fit. Jadi sebetulnya mencari nilai F membandingkan nilai F tabel tidak perlu lagi ya. Jadi bagian ini sebetulnya tidak perlu lagi dilakukan. Ya. Teman-teman cukup dengan signifikansi model saja. Ini yang saya highlight kuning ini tidak perlu dilakukan. Lihat saja nilai signifikansi modelnya. Jika kurang dari alfa, maka dia good of fit. Kalau lebih dari alfa, tidak good of fit. Ya. Berarti kalau sudah good of fit nih, si persamaan ini kita bisa pakai dong buat menghitung prediksi harga saham di masa yang akan datang. Misalnya di tahun 2021 ROI-nya 18%. Ya, kita mau hitung harga saham di tahun ini. Ya sudah, kalau begitu kita kerjakan. Caranya menggunakan persamaan regresi ini 5044,722 ditambah 536,560 kali X. X-nya apa? ROI yang di sini 18%. Enter. Hasilnya 14.702,8 rupiah. Jadi ini prediksi harga saham pada tahun 2021 dengan ROI 8%. Sudah prediksi, kita ingin mengetahui hipotesis yang mana yang akan ditolak dan yang mana yang akan diterima. Ya, kita uji signifikansi T hitung. Ya, lagi-lagi T hitung tidak perlu dicari, sudah ada di sini. Ya, ini besarannya. T hitungnya untuk ROI ya, yang kita pakai untuk ROI bukan yang atas, 6,683. Ya. Nah, kita sekarang di sini kita mutlakkan harga T hitungnya. Sama dengan ABS, kita mutlakkan dalam kurung, nah ini T hitungnya. Di T startnya. 6,683. T tabelnya sama seperti ketika mencari T tabel di analisis korelasi, sama dengan T titik INV titik 2T dalam kurung probability-nya alfanya 0,05, degree of freedom-nya yang kita pakai adalah degree of freedom penyebut. 2,101. Berarti harga mutlak dari T hitung lebih besar dari T tabel. Artinya apa? Ada pengaruh yang signifikan dari ROI terhadap harga saham atau H0-nya ditolak. Ada nggak sih cara yang lebih praktis? Ada juga. Tinggal lihat saja nilai P-value di sini. Ya, nilai P-value-nya di sini. Ya, kalau kita jadikan desimal 3, ini juga 0,000. Jadi sangat kecil. 0,000 ini kurang dari 0,05. Jadi kalau nilai P-value untuk ROI ini kurang dari 0,05, berarti kita bisa langsung menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan ya dari ROI terhadap harga saham. Jadi kesimpulannya kurang lebih model reaksi dinyatakan good of fit dan H0 ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan dari ROI terhadap harga saham. Seperti itu jalannya analisis regresi. Menggunakan SPSS yang berbeda hanya mencari ini saja, summary output-nya. Ya. Jadi langkah awal sampai akhirnya ini sama seperti yang di Excel. Ya, tapi untuk di SPSS saya akan berikan gambaran bagaimana cara mencari tabel. Ya. Kita kopikan dulu data yang ada di sini. Kita masuk ke lamannya SPSS. Ini data view-nya. Kita masuk ke variable view. Tadi kita punya data Y dulu baru X ya. Jadi kita tulis Y. Kemudian X. Ya. Tadi Y-nya tidak ada desimalnya. Jadi nolkan saja. Y-nya adalah harga saham dalam rupiah. Kemudian X-nya adalah ROI. Ya, dalam persentase. Sudah? Variable view-nya cukup? Ya, kita masuk ke data view. Ya, di sini kita Ctrl V. Paste. Baru masuk ke tahapan
analyze, regression. Nah, setelah regression, pilih linear. Karena kita melakukan linear regression. Oke, nah ini Windows-nya ya, jendelanya linear regression. Di sini ada dependent variable, ada independent variable. Nah, dependent variable-nya adalah Y, dan independent variable-nya adalah X. Di sini X-nya cuma satu, dependennya juga, Y-nya juga cuma satu. Pindahkan ini ke kanan, yang ini juga pindahkan ke kanan. Nah, kalau kita tidak setting nilai confidence level-nya atau confidence interval-nya, ya berarti otomatis kita pakai 95%. Tapi kalau ingin mengaturnya, klik statistics. Ya, pilih di sini, confidence level-nya berapa? Mau 95% atau berapa? Kalau tidak di checklist, dia otomatis 95%. Ya, saya pakai 95% saja. Langsung oke. Maka teman-teman di sini akan melihat output dari SPSS-nya adalah seperti ini. Ya. Sama ya, R square 0,713, 71,3% Y dipengaruhi X, atau harga saham dipengaruhi oleh ROI. Standar error-nya ada, signifikansi modelnya ini 0,000. Ya, jadi kurang dari 0,05 berarti good of it modelnya. Ya, kemudian koefisiennya ini, B0-nya ini, B1-nya ini, SB1-nya ini. Ya, T-nya juga ada di sini 6,683. Signifikansi dari ROI-nya juga ada ini 0,000, kurang dari 0,05 berarti pengaruhnya signifikan. Ya, begitu. Sudah yang regresi linear sederhana? Silakan, ada yang ditanyakan dulu. Monggo, ada yang ditanyakan? Ya, belum ada, tidak apa-apa. Sekarang kita masuk ke analisis regresi linear yang variabel bebasnya lebih dari 1. Ya, ini datanya. Di sini ada tabel penelitian pengaruh return of investment sama ROI dan price earning ratio atau PER terhadap harga saham. Jadi sekarang variabel bebasnya ada dua, ROI dan PER. Ya. X1 ROI, X2 PER. Harga sahamnya Y. Rumusan masalah, apakah ada pengaruh dari ROI dan PER terhadap harga saham? Hipotesis yang pertama, tidak ada pengaruh ROI terhadap harga saham. Lawannya, ada pengaruh ROI terhadap harga saham. Hipotesis yang kedua, tidak ada pengaruh PER terhadap harga saham. Lawannya, ada pengaruh dari PER terhadap harga saham. Kita lakukan analisis regresi. Ya, klik data, data analysis, regression. Ya, ini pilih dulu Y-nya dan X-nya yang mana. Ya, kemudian nanti outputnya yang mana. Y-nya adalah harga saham. Blok semuanya. Kemudian X-nya di sini dimulai dari ROI dan PER. Jadi semuanya di blok ya. ROI, PER dengan angka-angkanya ini di blok. Ya, kemudian labelsnya di checklist, confidence levelnya di 95%. Outputnya misalnya saya taruh di sini. Klik OK. Ya, ini hasilnya. Oke, di sini ada koefisien determinasi R square yang menyatakan bahwa kontribusi dari X mempengaruhi Y-nya adalah 0,762 atau 76,2%. Standar errornya di sini ada sekian, 807,248. Ya, F hitungnya ini. Nah, signifikansi dari F-nya, lagi-lagi ini sangat kecil. Ya, kita buat number aja di sini dengan 3 angka desimal, 0,000. Ya. Kecil, degree of freedom pembilangnya 2, penyebutnya 17. Ya, kemudian koefisien-koefisiennya B0, B1, dan B2 ada di sini. Ya, yang lainnya pun kita coba reduce ke 3 angka di belakang koma. Ini angka-angka pentingnya.
Ya, jadi persamaan regresinya di sini B0-nya 4982,622. Kemudian ditambah 683,422 dikalikan X1. Kemudian ditambah, maaf, bukan ditambah tapi dikurangi karena di sini PIR koefisiennya negatif, berarti langsung saja kurangi negatif 105,413 dikali X2. Ini persamaan regresinya. Nah, tadi koefisien determinasi sudah ada. Kemudian standar error juga sudah ada. Lalu standar error untuk B1 ini ada. Standar error untuk B2 juga ada. Nah, sekarang kita langsung saja, tidak usah uji F. Langsung uji signifikansi F-nya saja. Signifikansi modelnya di sini 0,000 kurang dari 0,05. Berarti kita menyatakan bahwa, ya ini tadinya belum ada tandanya nih. Maaf. Ini tadinya tidak ada tandanya. Ya. Ini kurang dari 0,05. Berarti modelnya good of fit atau bisa memprediksi variabel terikannya berdasarkan variabel bebas. Nah, sekarang kita lihat ya kalau bisa ya good of fit ya kita langsung prediksi aja cari. Ya. Ini kita cari prediksi dari ini harga saham di tahun 2021 jika ROI-nya adalah 7,5% dan PR-nya 14. Ya sudah, kita pakai persamaan ini saja. Dikalikan X1. Berarti dikali X1-nya mana? Ini ROI ya. Ini C38, kemudian dikurangi, nah X2-nya ini dikalikan X2, nah X2-nya di, oh ini D38. Nah, hasilnya ini 862.635 rupiah. Ini harga saham di tahun 2021 jika ROI-nya 7,5 dan PR-nya 14. Sudah memprediksi? Ya. Nah, sekarang kita lihat signifikansi dari masing-masing variabel bebas. Dari X1 dan X2 atau dari ROI dan PR. Lihat nilai P-value-nya saja. P-value dari ROI di sini 0,000. Berarti dia kurang dari 0,05. Kita bisa nyatakan kalau kurang dari 0,05 signifikansinya maka H01-nya ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan dari ROI terhadap harga saham. Sekarang kita lihat yang variabel kedua, PIR. Hasilnya adalah 0,078. Oh, ternyata dia lebih besar dari 0,05. Berarti H02-nya diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Jadi pengaruhnya tidak signifikan. Oke, dari sini kita berkesimpulan bahwa model regresi dinyatakan good of fit. Ya. Kemudian H01 ditolak dan H02 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari ROI terhadap harga saham, sementara pengaruh dari PIR tidak signifikan. Ya, begitu kesimpulannya kira-kira. Untuk SPSS juga sama caranya, ya tentukan rumusan masalah, hipotesis, baru kita kopikan data ini, kita cari analisisnya menggunakan SPSS.
Ini yang tadi ya. Variable view-nya ini ganti X1, kemudian ini X2. Lalu tadi ROI yang ini berarti PIR. Kita paste datanya. Sudah masuk semua. Analisis regresi, analyze, regression, linear. Ya, ini sudah di sini harga sahamnya. Ya, semula awalnya di sini ya. Ya, harga saham di independen, ROI di independen, PIR juga di independen. Jadi dua-duanya dimasukkan. Nah, nanti berapapun variabel bebasnya tinggal dimasukkan semua ke independence variable. Ya, biarkan default, kita pakai confidence level 95%. Klik OK. Ya, maka teman-teman akan melihat output dari SPSS-nya juga sama seperti yang di Excel. Ya, ini. R square-nya 0,762, ya, berarti 76,2% X mempengaruhi Y. Ya, kemudian standar error-nya ini, F hitungnya ini sama, signifikansi dari modelnya dari F-nya juga sama, yang menyatakan bahwa model ini good of fit karena signifikansinya kurang dari 0,05. Ya, kemudian di sini nilai signifikansinya untuk ROI kurang dari 0,05 dan untuk PIR lebih dari 0,05. Berarti yang signifikan pengaruhnya ROI, untuk PIR tidak bersih. Kemudian kita ingin melihat apakah pengaruhnya ini positif atau negatif. Tinggal lihat nilai T-nya ya. Nilai T-nya sama di Excel juga, lihat nilai T-nya. Ya, jika kalau di Excel T stat ya tulisannya, kalau di sini T saja. Ya, untuk ROI positif berarti pengaruh dia positif. Ya, artinya meningkatkan nilai saham. Kalau ROI-nya meningkat, maka harga saham meningkat. Nah, sementara untuk PIR ini negatif berarti menurunkan, walaupun tidak begitu signifikan ya, karena pengaruhnya tidak besar tadi berdasarkan melihat nilai signifikansinya 0,078 lebih dari 0,05. Seperti itu. Kira-kira begitu. Ya, nanti untuk latihan yang berikutnya di SPSS ya, sama juga caranya, tinggal dimasukkan semua variabel bebasnya ke independent ya. Independence variable. Jadi sebetulnya untuk mengerjakan yang ini pun ya, yang regresinya berganda yang dua ini, ya ini sama. Hanya susunan kalau mau mengcopy di SPSS ini, kalau copy ini semua data ya, susunannya harus sama ya. Ini dari X1 sampai X5 kemudian Y. Ya, berarti yang dituliskan di variable view di SPSS-nya juga dari mulai X1 dulu baru sampai Y. Seperti itu. Ya, ini kalau lebih dari satu variabel, lebih dari dua variabel maksud saya, variabel bebasnya ini. Jadi hipotesisnya juga jadi banyak. Ada 5. Ya, rumusan masalahnya yang jelas seperti itu. Ya, saya kira saya tidak perlu mengerjakannya lagi ya. Pokoknya caranya sama ya. Nanti input Y range untuk Y masukkan semua ini. Untuk yang X-nya berarti ini masukkan semuanya juga. Ya, confidence level silakan berapa 95%. Nanti output range-nya di mana? Ya, nanti didapatkan tabel. Ya, nanti dilihat modelnya good of fit atau tidak. Kemudian dilihat yang mana yang berpengaruh. Variabel-variabel ini yang punya pengaruh signifikan. Dilihat dari p-value-nya kalau di Excel, kalau di SPSS di mana significance dari T-nya ya. Ya. Kalau model good of fit, significance dari F-nya dilihat. Kalau signifikansi dari masing-masing pengaruh variabel bebas, ini X1 sampai dengan X5, ini dilihat dari significance dari T-nya atau di sini p-value. Ya, kalau p-value-nya kurang dari 0,05 berarti dia signifikan, tapi kalau lebih tidak signifikan. Ya, silakan dicek saja bagaimana hasilnya. Ya, jadi sedikit saja ini ya untuk regresinya nanti, tapi di SPSS saya tidak akan melakukannya karena sama saja. Jadi kalau pakai Excel, kita klik data analysis, kembali lagi regression, kemudian input Y-nya di sini tingkat kebahagiaan, ini Y-nya. Kemudian X-nya ini dari berat badan sampai dengan aktivitas spiritual, semuanya dimasukkan. Labels, output range-nya kita ambil di daerah sini. Klik OK. Ya, ini hasilnya. Jadi nanti kita punya persamaan regresi yang sangat panjang ya, karena kita punya B0 ini ya, B1, B2, B3 sampai dengan B5. 3 angka di belakang koma.
Ya, ini koefisien-koefisiennya, B0, B1. Jadi nanti persamaannya tuh Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1, ditambah B2 kali X2, ditambah B3 kali X3, ditambah B4 kali X4, ditambah B5 kali X5. Ya ingat tandanya kalau negatif berarti dikurangi ya. Jangan lupa, kalau positif ditambah. Nah, ini signifikansi dari FC kita lihat 0,002. Berarti dia kurang dari 0,05. Berarti modelnya good of fit. Bisa dipakai untuk memprediksi. Ya, kalau sudah, ini modelnya bagaimana, kemudian kita lihat pengaruhnya positif atau negatif. Ya, ini kita lihat saja ini nilai T statistiknya. Nah, yang pengaruhnya negatif ada 2, yang pengaruhnya positif ada banyak. Tapi sebelum itu kita lihat dulu signifikansinya, lihat p-value-nya. Ya, ternyata kalau kita lihat p-value-nya di sini, ya bukan yang intercept ya, yang dari berat badan sampai aktivitas spiritual ini, yang nilainya kurang dari 0,05 cuma satu. Yang terakhir X5 atau aktivitas spiritual. Ya, jadi untuk berat badan, tinggi badan, IQ dan gaji bulanan ini tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kebahagiaan. Nah, sementara aktivitas spiritual ini karena nilai dari p-value-nya ini berapa? 0,037 kurang dari 0,05 berarti ada signifikansi pengaruh atau pengaruhnya pengaruhnya signifikan dari aktivitas spiritual ini terhadap di sini Y-nya apa? Tingkat kebahagiaan. Seperti itu. Ya, saya kira saya cukupkan ya. Praktikumnya silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ya, ada pertanyaan? Baik, tidak ada tidak apa-apa. Saya absen saja.